Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Karnaya. NIM saya 12480300050. Saya dari kelas Sosiologi B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan materi tentang ragam bahasa, membaca dan menyimak, ringkasan, ikhtisar dan resensi, diksi dan idiom. Yang terakhir adalah materi tentang paragraf. Ya, materi yang pertama yaitu tentang ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa dalam konteks tertentu. Fungsi bahasa adalah alat berkomunikasi, yaitu selanjutnya alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Fungsi lainnya dari bahasa Indonesia adalah satu, sebagai bahasa nasional, yang selanjutnya adalah sebagai bahasa negara. Jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, yaitu ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan contohnya adalah berbicara, berpidato, dan lain-lain. Untuk ragam tulis contohnya dalam karya ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain. Jenis ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Contohnya ragam formal, ada ragam semi formal dan ragam non formal. Dalam ragam formal contohnya seperti dalam debat, contohnya MC yang menggunakan bahasa formal dalam sebuah acara. Selanjutnya ragam semi formal seperti ragam semi formal, dan ragam non formal itu ragam non formalnya contohnya kita berbicara dengan teman-teman sehari-hari. Itu poin selanjutnya, keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulis. Secara tulis memiliki keunggulan, yaitu mempunyai bukti otentik berupa tulisan, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih ya, dan lebih sulit dimanipulasi. Sebagai contohnya, kalau secara tulis itu filenya seperti makalah itu ya, kan lebih susah untuk dimanipulasinya. Kelemahan adalah berlangsung secara lambat ya, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Jadi tidak dapat diekspresikan atau dideskripsikan, digambarkan melalui gestur gitu ya. Lalu untuk secara lisan ya, keunggulannya adalah berlangsung secara cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Adapun yang menjadi keunggulan dalam komunikasi secara lisan berarti dapat lebih diperjelas lagi, contohnya dengan gestur ya. Untuk kelemahannya adalah tidak selalu memiliki bukti autentik rekaman, tidak selalu memiliki bukti otentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang, dan sangat mudah dimanipulasi ya, seperti itu. Ya, dan untuk materi yang selanjutnya adalah membaca dan menyimak. Untuk bahasan yang pertama kita bahas dulu tentang materi membaca ya. Pengertian membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Adapun tujuan dari membaca ini adalah memperoleh informasi dan memahami makna dari bacaan tersebut. Sebagai contoh, kita ingin menemukan pengertian tentang bahasa yang kurang dimengerti. Nah, otomatis kita akan mencari pengertian tersebut
agar dapat dipahami dengan jelas gitu ya. Teknik membaca ada 3 secara umum, yaitu scanning atau memindai. Digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Scanning ini memang cara membaca yang cepat, tetapi banyak kekurangannya, masih banyak kekurangan gitu ya. Contohnya dalam segi memahaminya, mungkin ada makna yang tidak bisa dipahami secara baik gitu ya. Selanjutnya ada teknik skimming, itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta dan opini. Memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel atau tulisan singkat, lalu menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Lalu selanjutnya yang terakhir menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Oke. Selanjutnya ada teknik SQ3R ya, yaitu survei, yang berarti survei bacaan, question ajukan pertanyaan, read yaitu membaca, recall jeda, review membaca ulang gitu ya. Dari ketiga metode atau teknik membaca yaitu yang kita bahas, yang lebih efektif itu yang SQ3R ya, karena dalam teknik membaca ini kita lebih dapat memahami makna yang kita baca gitu ya dalam buku lebih mendalam gitu. Lanjut, bagaimana teknik untuk meningkatkan kecepatan membaca, yaitu dengan cara membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, yaitu membaca dengan memperluas jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca per kelompok kata, membaca dengan mencari kata kunci, lalu membaca tanpa mengulang-ulang kata, dan terakhir membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Yang selanjutnya ada membaca gambar ya, grafik. Itu satu grafik gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Langkah-langkahnya adalah membaca judul, mencermati simbol, itu garis, angka, warna, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Selanjutnya ada membaca tabel, daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi, baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis besar. Langkah-langkahnya adalah dengan cara membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolom. Lalu yang ketiga ada bagan, yaitu alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkah-langkah untuk membacanya adalah dengan cara membaca judul, memahami informasi dalam bagan tersebut. Dan terakhir ada langkah-langkah untuk kita bisa membaca secara kritis, yaitu langkah pertama, pahami isi bacaan dengan mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bahasan. Yaitu selanjutnya uji keakuratan sumber bacaan. Kita harus juga membandingkan dengan sumber bacaan lain. Jadi tidak boleh terpaku ke dalam satu bacaan gitu ya, untuk memahami atau mencari informasi yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu materi tentang menyimak gitu ya. Apa itu menyimak? Selanjutnya itu materi tentang menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak merupakan memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan dalam menyimak adalah sebagai berikut: 1. Mendengar, 2. Menginterpretasi, 3. mengevaluasi, dan keempat memberi reaksi. Yang terakhir yaitu memberi reaksi, saya rasa
yang paling bagus adalah ketika tidak hanya mendengarkan saja. Jadi kita harus mengeluarkan opini-opini kita untuk memberikan reaksi menyanggah itu ya. Ada misalnya ada kata-kata atau materi yang tidak disetujui oleh kita gitu ya. Kita harus coba menyanggahnya. Selanjutnya, tantangan dalam menyimak. Apa aja sih tantangan dalam menyimak itu? Itu perhatian yang terbagi. Selanjutnya ada gangguan, lalu tidak mengindahkan pesan, lalu penilaian yang terburu-buru, dan terakhir kurang pendengaran. Memang dalam menyimak ini sangat susah sekali ya. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi pendengar yang aktif? 1. Memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak, yaitu. Selanjutnya, nomor 2, menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Terakhir, nomor 3, memerhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Contoh penanda adalah akhirnya titik-titik, hasilnya titik-titik, dalam kurung penanda kesimpulan. Selanjutnya, hal utama titik-titik, ada 2 hal penting dalam titik-titik, dalam kurung penanda konsep ya. Dan terakhir itu contoh penanda adalah akan tetapi titik-titik di lain pihak itu merupakan penanda pembeda ya. Lanjut ke materi yang 3, yaitu tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama yaitu ringkasan. Pengertian dari ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari membuat ringkasan adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang sangat singkat. Langkah-langkah membuatnya adalah dengan cara 1. Membaca naskah asli, lalu mencatat gagasan utama, lalu menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Jadi kita dalam membuat ringkasan tidak boleh mengubah atau memparafrase, tidak boleh mengubah struktur dari wacana tersebut. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan dari membuat ikhtisar adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu yang singkat juga ya. Langkah-langkah membuatnya adalah bentuk dari ikhtisar, yaitu adalah bagan, kerangka, dan kalimat. Adapun langkah-langkah untuk membuatnya adalah yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, itu inti dari bacaan itu tersebut. Selanjutnya, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Jadi secara simpelnya terus memparafrase bacaan yang mau kita susun kembali ya, gagasan utama gitu ya. Yang terakhir ada resensi. Apa sih itu resensi? Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Dalam hal membuat resensi, kita harus memenuhi kriteria
kriteria sebagai berikut. Yaitu penilaian harus jujur, penilaian harus objektif. Kita tidak boleh menambahkan opini kita dalam hal meresensi ya. Selanjutnya memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Selanjutnya menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, ini merupakan poin terpenting ya, menggunakan diksi yang tepat. Karena sebagai contoh, kalau kita memakai diksi yang kurang tepat, maka si kalimat itu atau apa ya, menjadi aneh gitu lah bahasan tersebut. Bahasan tersebut itu menjadi aneh gitu ya, yang kita resensi. Tujuan meresensi adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan tujuan dari meresensi adalah untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Selanjutnya memberi informasi kelayakan suatu buku, lalu memberikan kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Dan terakhir menjadi penghubung antara keinginan pembaca dan keinginan penulis. Unsur-unsur yang perlu diresensi itu jenis buku, identitas buku, yaitu penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan harga. Selanjutnya ada tujuan pengarang buku, tujuan dan kata pengantar gitu. Dan terakhir keunggulan dan kelemahan buku. Pembaca akan tertarik ke dalam sebuah buku gitu ya, kalau resensinya itu baik, ada resensi yang sangat baik. Langkah-langkah untuk meresensi yaitu membaca dengan cermat, lalu menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi penting lainnya, lalu membandingkan dengan buku-buku lain yang memiliki topik sama, dan buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Selanjutnya ada materi tentang diksi dan idiom. Pengertian dari diksi, materi keempat yaitu materi tentang diksi dan idiom. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam sebuah kalimat, alinea, dan wacana. Syarat ketepatan pemilihan katanya adalah konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, lalu kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan terakhir kata umum dan kata khusus. Lalu ada gaya bahasa dalam diksi, yaitu satu, gaya majaz, itu majaz. Selanjutnya cara penutur menyampaikan pesannya, dan terakhir dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Faktor yang dapat mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi, yaitu ada cara dan media berkomunikasi, bidang ilmu, situasi, khalayak, dan tujuan. Selain diksi, pada materi keempat ini ada idiom. Pengertian idiom yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Jadi idiom ini bukan ungkapan bahasa yang secara langsung gitu ya, jadi disamarkan terlebih dahulu. Ungkapan idiomatik pas
pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa bertemu dengan semua dibacakan oleh, dan kurung bukan idiom melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom. Itu ungkapan. Contoh dari ungkapan bukan idiomatik, contohnya polisi bertemu maling dan berita selengkapnya dibacakan Ramzi. Contoh dari ungkapan idiomatik adalah polisi bertemu dengan maling lalu berita selengkapnya dibacakan oleh Ramzi. Jadi dapat kita lihat perbedaan dari ungkapan idiomatik dan bukan ungkapan idiomatik ya. Dalam ungkapan idiomatik ditambahkan kata dengan, dan yang bawahnya ditambahkan kata oleh gitu ya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang paragraf. Yang terakhir itu ada materi tentang paragraf. Pengertian dari paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Ciri-cirinya adalah satu gagasan utama, lalu beberapa informasi yang penting. Selanjutnya bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris atau penjorokan ya. Gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama adalah sebuah bahasan inti dari sebuah teks. Sedangkan kalimat topik adalah kalimat yang merangkum gagasan utama dari suatu paragraf yang memperkenalkan topik yang akan dibahas. Jenis-jenis kalimat topik itu ada jenis kalimat topik yang deduktif atau gagasan utamanya itu ada di awal gitu ya, di awal kalimat. Selanjutnya ada kalimat topik induktif yang bahasan atau gagasan utamanya ada di akhir, dan kalimat topik awal dan akhir itu yang dicampurkan antara kalimat topik secara deduktif dan induktif. Ciri dari sebuah paragraf yang baik yaitu meliputi kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Dalam kesatuan itu fokus pada gagasan yang utama atau gagasannya sangat sederhana. Lalu kepaduan ini kita hanya mencari gitunya kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Tetapi dalam membuat dalam suatu paragraf itu ya harus ada kata kunci yang disertakan dalam sebuah paragraf tersebut, karena itu merupakan gagasan utamanya itu ya, atau inti dari kalimat itu atau paragraf itu adalah dalam kata kunci tersebut. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.